Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan mitra Persada juga diberikan anugerah yang sangat baik, sehingga bersama-sama kita mempelajari firman Allah hari ini sampai surat Al-Hijr di juz 14 dalam Al-Quran kita. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, orang-orang yang tidak beriman itu menuduh Kanjeng Nabi sebagai orang gila, ya. Kemudian meminta ayat atau bukti kerasulan itu tidak berupa ayat Al-Quran, tetapi ya sebagaimana yang turun kepada Nabi Nabi Soleh, yaitu unta, atau Nabi Musa tongkat, gitu. Maunya mereka begitu. Dan Allah Maha tahu bahwa apabila permintaan itu dituruti, mereka toh tetap tidak mau beriman, maka tidak dituruti. Bahkan Allah menjelaskan dalam ayat ini, manunazzilu, ora nurunake ingsun, aslinya manatanazzalu, gitu ya. Jadi manunazzilu kalau di Quran kita itu, kami tidak menurunkan al-malaikata, ya, ing malaikat, illa bil haqqi, kejaba kelawan bener, ai bil azabi, kelawan siksa. Ini dalam tafsir Jalalain, kami tidak mengirim malaikat untuk menjawab permintaan mereka, kecuali malaikat itu turun dalam keadaan memberikan azab atau siksa sebagai balasan atas pengingkaran mereka atas kebenaran ajaran Allah dan kebenaran Rasulullah sebagai utusannya. Jadi Allah itu biasanya menurunkan suatu hukuman itu ya setelah adanya perbuatan. Perbuatannya bisa berupa pengingkaran, ya, mencemooh, dan seterusnya. Allah langsung menjawabnya, ya kami tidak menurunkan malaikat kecuali malaikat tersebut membawa adab atau musibah. Wa makanulan ora ana sapa wong-wong kang ingkar idzan yen mengkono aihina nuzulul malaikat bil adab, yaitu ketika turunnya malaikat pembawa azab itu, iku mungdzorina ay muakhorina, den srantekake.
Artinya tidak diberi kesempatan untuk bertobat, karena yang namanya siksa atau musibah itu ketika turun tidak bisa dihentikan. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya, kalau yang terkena musibah itu orang yang baik-baik, maka hitungan amalnya sesuai dengan amal itu. Jadi nanti nasibnya tidak sama dengan orang yang memang buruk. Kalau yang buruk merupakan siksaan atau hukuman, kalau orang baik itu sebagai ujian. Jadi tidak sama-sama matinya begitu, nasibnya tidak sama, tergantung dia itu perilakunya bagaimana sebelum terkena musibah tersebut. Jadi tidak kebiahuyah, tidak kok Allah itu menyamaratakan kedudukan orang yang soleh dengan yang tidak soleh itu ketika diwafatkan semua karena musibah, kemudian nanti sama ukurannya hisab atau perhitungan amal, tidak sama. Jadi wa makanu idzam mungdorin, orang-orang yang ingkar itu ketika turunnya azab itu tidak ditangguhkan. Tidak, ayo nyiseh, kalau melayu, tidak. Kalau sudah Allah berkehendak, ya sudah, tidak diberi ampun. Maka disinilah pentingnya seseorang itu memohon kepada Allah, karena doa itu bisa menghindarkan dari musibah, ya, bisa menolak musibah, ya tentunya dalam batas-batas tertentu yang memang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau pengen menghindar, ya sebelumnya terjadi itu berdoa. Sebelum terjadi musibah itu memohon. Kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, maka berhasillah permohonan itu. Dan kita ingat bahwa memohon kepada Allah itu senantiasa mendapat balasan kebaikan. Jadi berdoa itu ya termasuk ibadah yang berpahala. Inna setune utai engsun Allah, nahnu hingga engsun iku nazzalna wus nurunake sapa ingsun al-dzikra ing peringatan Al-Qur'an tegese Al-Qur'an, wa inna lan setune utahe ingsun lahu kedue Qur'an atau al-dzikra iku lahafizuna, yakti zat kang reksa minat tabdili saking perubahan, wa tahrifi lan penyimpangan, wa ziyadati lan penambahan, wan naqsi lan pengurangan. Allah sudah berjanji, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Bahkan lahafidun, ya, makai isim fa'il, artinya tetap menjaganya, tetap lisubut, tetap menjaganya, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, memakai dhamir nahnu, inna gitu memberi isyarat bahwa penjagaan Al-Quran itu walaupun Allah sendiri bisa tidak melibatkan orang lain, tapi ini menunjukkan bahwa keterlibatan manusia, para penghafal Al-Quran, ya, terutama dan orang-orang yang menjaga keotentikan Al-Quran dipercetakan, ya, para pentasheh, petugas pentasheh, itu adalah yang dikandung maksud oleh isyarat inna nahnu. Tapi ini sekali lagi bukan berarti Allah itu tidak kuasa sendirian menjaga Al-Quran, tidak. Allah kuasa, tetapi menunjukkan bahwa Allah itu ingin yang menjaga Al-Quran itu juga ada dari manusia. Ya nyatanya sampai sekarang, ya, para penghafal Al-Quran itu bertambah banyak, dan ketahuan setiap upaya penyimpangan itu. Misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil mu'minin gitu, ya, ketahuan yang benar hudal lil muttaqin, diganti mukminin, ya ketahuan salahnya. Walaupun maknanya muttaqin sama mukminin ya berdekatan kan. Mukmin itu orang yang beriman, muttaqin itu orang yang bertakwa gitu ya.
Jadi harus sesuai dengan bunyi turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu mutawatir ya. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Jadi dalam segi lafadz maupun makna Al-Quran itu mutawatir ya. Ini harus kita yakini seperti itu. Sudah ada upaya-upaya untuk mengubah Al-Quran, menambahi dan seterusnya. Ya, tapi karena Allah sudah berjanji tidak akan bisa. Sebagaimana Allah menantang orang yang ingin membuat Al-Quran, silahkan. Qul la in ijtama'atil ins wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini surat Bani Israil. Seandainya manusia dan jin itu berkumpul bahu membau membuat sebuah Al-Quran, niscaya tidak akan bisa walaupun mereka saling menolong. Sudah disumpah oleh Allah begitu, tidak akan bisa, karena memang Al-Quran adalah kalamullah. Ini Al-Quran yang kita pelajari hari ini, tafsir Jalalain ini. Jadi begitu mulia, begitu agung firman Allah yang namanya Al-Quran Al-Karim. Dulu ada teman kita itu yang bawa Al-Quran itu di saku celana bawah gitu kan. Terus temannya bilang, karime ilang ngono lho. Nyapa? Al-Quran ini mulia kok delene celana ngisor ora mesakne. Jadi suruh karimnya, mulianya itu hilangkan. Harusnya yang menghormati Al-Quran. Maka kita taruh Al-Quran itu jangan sampai ya minimal jangan sampai di bawahnya di bawahnya paha kita ini, di bawahnya lutut ya. Kalau di tumpuan buku-buku itu Al-Quran harus ditaruh di atas sendiri, baik itu Quran yang asli yang Arabnya saja, atau yang ada tafsirnya, atau yang ada terjemahnya, karena kita memuliakan Al-Quran. Bahkan kalau ada lembaran-lembaran Al-Quran yang ya beberapa begitu kemudian terjatuh di lantai, maka kalau tidak bisa menjaga, lebih baik dibakar. Nah, itu ini sampai usah. Maka dulu kalau ada peristiwa beberapa tahun yang lalu lah, ada peristiwa pembakaran Al-Quran. Pembakarannya itu disengaja, tidak untuk tujuan kecuali melecehkan. Wah, itu bisa berbahaya betul ya, orang yang seperti itu berbahaya. Berbahayanya itu kalau dia dihukum oleh Allah, kita tidak tahu. Nah, walaqad arsalna lan yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun min qablika saking sadurunge sira Muhammad rusulan ing pira-pira utusan fi syia'il awwalina ai fi firaqil awwalin ing dalam pira-pira kelompok wong-wong kang dingin. Ini sekali lagi sumpah dari Allah bahwa dia sungguh telah mengutus sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu beberapa utusan. Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Sebelumnya itu sudah banyak sekali. Para nabi itu jumlahnya ada 124.000 lebih. Sedangkan Rasul itu hanya 25 dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Yunus wa Luto wa kullang faddalna 'alal alamin gitu ya. Wa Haruna Sulaiman wa ataina Dawud Zabura wa Ibrahim dan seterusnya. Thumma ba'asna min ba'di di surat As-Saffat itu idza arabahu biqalbin salim, itu Nabi Ibrahim.
mitra bersada, penjelasan Allah seperti ini menguatkan tentang kebenaran diutusnya Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Ya, jadi tidak main-main. Allah ini mengangkat yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul, bukan isapan jempol, bukan tidak benar, tetapi sangat benar. Wama ya'ti lan ora nekani him ing wong akeh mir rasulin saking utusan, saking rasul, illa kanu kejaba ana sapa kaum, sapa wong akeh bi kelawan rasul iku yastahziuna ngremehake sapa wong akeh. Ini juga sudah dinas oleh Allah. Dinas itu apa ya? Sudah ditetapkan oleh Allah bahwa tidak ada utusan yang dikirim oleh Allah, yang diangkat oleh Allah, kecuali kaumnya pasti ada yang melawannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita mitra bersada. Lah enek wong musuhi barang apik, nek enek wong sing ndak seneng karo barang apik, ya kita ingat ayat begini, bagaimana kita bisa ngomong? Ya pastilah ada. Jadi kalau ada orang tidak suka kepada kebaikan, ya itu sudah dinas, sudah ditetapkan oleh Allah, memang begitu. Maka bagi penyampai ajaran Islam ini, para dai, para guru, ya, pemberi pesan-pesan atau petua, hendaknya ia memaklumi betul, memaklumi. Justru di dalam tantangan itulah terdapat persiapan pahala dari Allah yang besar, ya. Dan sekali lagi, inna lanang suru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami Allah akan menolong utusan-utusan kami dan orang beriman di dunia maupun di hari perhitungan amal. Jadi pertolongan Allah tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia juga. Nah, kalau misalnya ada yang terbunuh, ada yang, ya itu tidak menafikan ayat ini. Artinya itu ya pasti terjadi, dan pembelaan Allah itu bukan berarti dengan orangnya itu tetap hidup, tidak. Pembelaan Allah itu walaupun orangnya sampai meninggal, yang penting dia meninggalnya dalam keadaan baik, kan, dalam keadaan mempertahankan kebenaran. Nah, ini yang dipihaki oleh Allah, disertai oleh Allah, ditolong. Jadi menolong itu tidak harus orangnya ditolong kemudian hidup terus, tidak. Bisa jadi orangnya seperti para pejuang kemerdekaan itu kan, mereka kan berada di pihak yang benar, tetapi kenapa mereka ditembak mati? Nah, ini supaya ada syahid-syahid, ada syuhada. Nah, ini mati dalam keadaan baik. Nah, tentunya di dalam berdakwah atau menyampaikan ajaran itu harus mengikuti koridor tata cara. Seperti dalam Al-Quran itu ada 6 kali atau berapa itu, ada 7 qaulan itu. Qaulan ma'rufah, ya, ucapan yang baik, qaulan kariman, ucapan yang mulia. Qaulan kariman itu, ucapan yang mulia itu biasanya dari orang yang lebih rendah derajatnya kepada orang yang lebih tinggi, anak kepada orang tua, murid kepada guru, orang muda kepada orang tua. Itu qaulan karimah. Harus. Sebab contoh yang nyata di surat Maryam itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dakwah kepada abahnya sendiri, itu beliau tidak satu kali pun mengucapkan kata yang kasar. Padahal jelas bahwa Nabi Ibrahim itu berada di pihak yang benar,
dan abahnya berada di pihak yang sesat. Wasemono. Namun demikian, ternyata Allah masih mengajarkan kalau ajak-ajak itu ya yang baik supaya orang tertarik, simpati. Kalau ajak-ajak sudah dengan kasar, mana orang bisa mengikuti, mau mengikuti. Nah, ini. Jadi ketika abahnya itu, "Oh, Ibrahim, awakmu panggah nglerokne aku. Wis, lunga kono." Ya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti, aku lempari batu. Aku usir engkau. Apa jawabannya Ibrahim? Qala salamun alaik. Jadi selamat. Ya, apa? Mudah-mudahan engkau selamat, diampuni oleh Allah, dan aku tidak akan melawan. Aku hanya ajak-ajak. Bahkan dilanjutkan sa'astaghfiru laka rabbi, begitu. Ya Allah. Jadi ini teladan yang sangat baik seorang pengajak atau juru dakwah itu, manakala dicela kalau bisa mendoakan mad'unya, sasaran dakwahnya, mudah-mudahan Allah ini adalah cara Islam di dalam menyebarkan ajarannya. Ajarannya selalu dengan dengan kalimat yang bagus, dengan cara yang mulia, tanpa menohok tanpa memojokkan. Kadzalika kaya mengkono nasluku liwat sapa ingsun atau menjalankan sapa ingsun hu ing pendustaan fi qulubil mujrimina ing dalem pira-pira atine wong-wong kang dosa. Artinya tidak ada utusan yang kami kirim kecuali ada penentang-penentangnya. Seperti itulah kami menjalankan sunnah kami di dalam hati-hati orang yang berdosa. Artinya bukan berarti Allah itu membuat orang yang memusuhi itu tetap demikian, tapi itu ada upaya dari orang tersebut. Jadi Allah tidak bisa disalahkan. Oh, ini memang saya mendustakan engkau kan karena dibuat oleh Allah. Tidak, karena di dalam diri manusia itu ada potensi, ada akal, bisa memikirkan ini yang baik, ini yang tidak. Kalau ada seorang utusan kemudian sudah ada bukti-bukti yang nyata gitu ya, seperti Kanjeng Nabi itu kan kecilnya amanah, al-amin dan seterusnya. Kemudian keluarganya itu tidak ada keluarga yang dari orang yang berbuat zina dan seterusnya ya, nasabnya itu bagus sekali. Kemudian dakwah Al-Qur'an yang dibawahnya itu betul-betul bukan ucapan beliau. Ya, terbukti orang Arab ditantang, kalau memang Al-Qur'an ini bahasa Arab ini buatan saya berbahasa Arab, kalian juga berbahasa Arab, silakan bikin seperti ini. Kalian kan bisa ngomong bahasa Arab, bisa nulis bahasa Arab kan? Sekarang buatlah. Ketika mereka tidak bisa, tidak mampu, maka ini bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu bukan dari buatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra bersada, seperti inilah suka duka hidup di dunia. Jadi ada tantangan, ada cobaan, ya memang di dunia seperti itu ya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Iman saja tidak cukup, tapi harus dibuktikan dengan ketabahan menghadapi ujian. Jadi orang yang beriman itu senantiasa mendapatkan ujian-ujian. La yu'minuna ora iman sapa wong akeh bi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kholat lan teman-teman wis dingin apa sunnatul awwalina sunnae wong-wong kang dhisik ae sunnatullahi fihim
min takdzibihim bitakdzibihim anbiya'ahum wa haula'i misluhum. Di antaranya mereka tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi, dan itu sudah kelaku, sudah berlaku. Kanjeng Nabi Isa dapat musuh dari kaumnya, Kanjeng Nabi Yahya, Kanjeng Nabi Zakaria, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Nabi Ibrahim. Semuanya punya musuh sendiri-sendiri. Nabi Lut alaihissalam, semuanya ada yang menentang. Maka orang yang hidup bersama Kanjeng Nabi itu juga tidak semuanya beriman. Jadi itulah ujian. Asadul balai al-anbiya, ya. Bala atau ujian yang paling besar itu diterima oleh para nabi. Walau fatahna, lan lamun buka sapa ingsun alaihim ing atase wong akeh, wong sing kafir mau baban ing lawang minas sama saking langit, fadhallu mongko dadi sapa wong akeh mangfihi ing dalem filbab, ing dalem lawang mau iku ya rujuna munggah masuk pintu itu, laqalu yakti ngucap sapa wong-wong mau innama sukirat angin pesni den apa jenenge den tutup, den halang-halangi apa absaruna pira-pira peninggal ingsun, bal nahnu balik utahe ingsun iku kaum mashuruna kang den sihir kabeh, yukhail yalu ilaina zalim. Bahkan kalau ada di langit ada pintu, kemudian mereka bisa naik ke pintu tersebut, niscaya mereka tetap saja mengatakan, wah kami ini disihir. Kami disihir. Ya memang karena kami disihir, ya berarti ya seakan-akan itu benar, itu ajaan itu. Padahal kebenaran Al-Quran itu benar hakiki, yang tidak ada rekayasa sama sekali. Inilah mitra persada, membuat orang supaya yakin, supaya percaya. Ini tidak lain adalah harus ada kesertaan hidayah, ya. Hidayah Allah ini harus masuk ke dalam hati seorang sehingga dia sadar, oh ini benar. Ini ada orang yang mengakui kebenaran tapi dia tidak mau menjalankan sholat, tidak mau Jumatan. Itu namanya al-kasul, orang yang malas. Tapi itu sudah bagus daripada orang yang ingkar tadi, yang kafir tadi. Tapi yang lebih bagus lagi, manakala dia iman kemudian ada buahnya, yaitu mau sholat, mau kewajiban-kewajiban dijalankan. Berarti ibarat pohon itu ada buahnya. Ini mitra persada, upaya seperti ini terus kita lakukan supaya kita ketika nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bisa menjelaskan, bisa menjawab bahwa umur kita ini untuk kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan. Mitra persada, mudah-mudahan Allah menyertai kita dengan hidayah, memberi kita petunjuk ke arah kebaikan, sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan-lawan musuh-musuh Allah yaitu setan mengganggu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.